Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabat wa atba'i ila hadratin jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa awliya al-muqarrabin wa al amilin wa khususan li musannif hadha al-kitab bisya'nillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana shiratal mustaqim. Kita lanjutkan mudzakarah kita. Masih kita membahas mengenai salat-salat sunnah. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai salat-salat sunnah yang mengikuti salat-salat fardu, yaitu salat sunnah at-tabi'atu lil faraidi, salat-salat sunnah yang mengikuti salat-salat fardu. Ini ada dua macam. Sebenarnya satu, cuman tingkatannya oleh para ulama dibagi menjadi dua. Kalau secara umum salat at-tabi'atu lil faraid atau lil mafruḍati disebutnya di kitab ini dengan sebutan salat rawatib. Salat rawatib. Kalau ada sebutan salat rawatib berarti maksudnya salat-salat yang mengikuti salat-salat fardu. Kalau bahasa mudahnya yang sering kita sebut dengan sebutan qabliyah, ba'diyah. Nah, ini pun ada dua. Rawatibnya ada dua, ada rawatib biasa, ada rawatib muakkad. Yang biasa tidak terlalu sangat ditekankan untuk dikerjakan. Tapi kalau yang muakkad ini sangat-sangat perlu kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan. Karena muakkadnya tingkatannya ini hampir dengan fardu, tapi tidak sampai fardu, tapi hampir dengan fardu untuk perlunya kita menjaganya. Nah, kemarin sudah kita bahas yang muakkadah, yang sholat rawatib secara umum, belum kita sebut yang muakkadahnya itu aja 17. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, ini yang rawatib secara umum. Belum yang muakkadahnya, nanti setelah ini kita akan bahas. Kita ulang yang kemarin. Yang salat sunnah rawatib secara umum ada 17. Kalau di kitab ini yang pertama 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh, itu sudah 2. Kemudian wa arba'un qabla dhuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur kita salat fardu, maka sunnah 4 rakaat dulu kita kerjakan salat sunnah. Itu sudah 6 jadinya. Kemudian wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas zuhur, jadi 8. Kemudian wa arba'un qabla al-'asri. Kemudian 6 rakaat sebelum asar. Berarti 6 tambah 4 10. Wa raka'atani ba'da al-maghrib. 6 tambah 10 12. Wa raka'atani ba'da al-maghrib, kemudian 2 rakaat selepas maghrib tadi. Lepas salat maghrib maka menjadi 14. Wa thalathun ba'da al-isya, kemudian 3 rakaat selepas isya, yutiru bi wahidatin minhun, yang ditambah dengan 1 witir. Jadi 17. Sebenarnya 16. Witirnya enggak masuk, tapi di kitab ini dimasukkan menjadi 17. Maksudnya witir termasuk dikatakan kategori yang rawatib gitu, sehingga jadi 17. 2 rakaat sebelum subuh sudah 2. 4 rakaat sebelum zuhur sudah 6. Tambah 2 rakaat selepas zuhur sudah 8. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar sudah 12. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib sudah 6, sudah 14. Kemudian 3 rakaat selepas isya menjadi 17. Itu yang rawatib secara umum. Nah, sekarang kita akan bahas nih
yang muakkad, yang betul-betul sangat-sangat ditekankan jangan sampai ketinggalan. Nah, isinya yang di dalam tadi. Di sini disebutkan warawatibu al-muakkadatu min dzalika kullihi 10 raka'atin. Dan salat rawatib yang muakkadah yang sangat ditekankan dikerjakan seperti yang tadi yang katakan tadi, ada salat fardu, ada salat sunnah yang muakkadah, ada salat sunnah yang biasa. Nah, ini yang kedua ini yang muakkadah ini, yaitu min warwatibu al-muakkadatu min dzalika kullihi 10 raka'atin, ada 10 rakaat. Ingat-ingat yang muakkadah ini jangan sampai kita tinggalkan, ini jangan sampai tidak dikerjakan, yaitu ada 10 rakaat. Pertama rakaatani qabla subhi, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Sama kayak kemarin. Kalau kemarin kan belum dibeberkan mana yang muakkadah, mana yang enggak. Nah sekarang ini apa aja yang muakkadah itu, yang jangan sampai ketinggalan. Yang pertama rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu jangan sampai ketinggalan ya, insyaallah ya. Atau qabla subuh. Nah, ini muakkad sangat. Sampai kemarin yang sampaikan sampai Nabi itu nggak pernah tinggalkan, sehingga sebagian mazhab seperti Hanafi itu mewajibkan untuk mengerjakan sholat qabliyah subuh karena sangat Nabi itu tidak pernah meninggalkannya, sehingga orang yang istiqomah mengerjakannya diperbolehkan mengqadanya selepas sholat subuh. Walaupun sebenarnya sholat subuh itu haram kita sholat di situ karena nggak ada sholat itu sampai isyraq itu. Tapi bagi orang-orang yang selalu menjaga qabliyah subuh ini kok sempat ketinggalan mungkin tidak tahu apa sebab, maka diperkenankan, dibolehkan dia mengqada qabliyah subuh. Insyaallah ya dijaga ya sebentar. Nah, kemarin sudah yang jelaskan bisa baca Alam Nasrah, sama yang keduanya Alam Tara Kaifa Al-Fil, atau kalau mau ya Kafirun baca yang pertama dan Ikhlas keduanya. Jadi jangan sampai terlalu panjang ayatnya, pendek saja gitu. Paham ya? Dalam hadis disebutkan rakaatain qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala isinya. Jangan sampai kita ketinggalan. Ini jangan sampai ya kita ketinggalan sebentar saja sebelum subuh. Bisa dikerjakan di rumah, bisa di masjid. Kalau seumpama di rumah itu kita tidak akan kebakalan telat gitu, nanti masbuk gitu, kerjakan di rumah lebih bagus. Tapi kalau sekiranya nanti kalau kita sholat di rumah udah mau rakaat terus qomat, kalau terlanjutkan otomatis masbuk. Yang lebih baik dikerjakan di masjid. Kemudian yang kedua wa raka'atani qabla zuhri, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, ingat ya, itu sudah 4. Nah, 2 rakaat sebelum zuhur itu termasuk rawatib yang sangat ditekankan, jangan sampai ketinggalan. Itu yang kedua. Kalau mau ditambah juga yang kayak kemarin itu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, lebih lagi keutamaannya karena ada khusus hadis yang menyebutkan. Ini disebutkan ini seperti yang kemarin yang sampaikan juga, man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'da haramahullahu 'alan nar, rawahu Tirmidzi. Orang yang istiqamah jaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepasnya, maka jasadnya tidak akan disentuh oleh neraka. Kalau ini kita jaga luar biasa, ini fadilahnya tidak akan disentuh oleh neraka kita oleh keutamaan daripada menjaga 4 rakaat sesudah dan sebelum zuhur itu. Riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Tapi paling minim ya jangan sampai zuhur itu minimal gitu, jangan sampai ketinggalan 2 rakaat sebelum zuhur. Itu minimal sudah. Karena itu yang sangat ditekankan 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi kalau kita mau fadilah yang supaya tadi itu ya kerjakan 4 rakaat sebelum dan sudah zuhur. Nah, tapi ini minimal. Ini nanti kalau kita jaga yang 10 ini ada sendiri fadilahnya. Nah,
Kemudian juga wa rak'atani ba'dal maghrib, langsung ke maghrib. Berarti asar itu tidak ada yang muakkadah ya asar itu. Kalau di asar itu sebelum asar itu tidak ada yang muakkadah, tapi kalau kita mengerjakan juga tidak apa. Jadi tadi habis sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, langsung ke maghrib. Asar tidak masuk. Tapi asar juga punya kelebihan. Jangan-jangan nanti kalau kita katakan wah asarnya kan dia narak muakkadah lalu, berdiri depan wah salat qobliyah asar, rugi sih, tetap sembah yang walaupun tidak masuk muakkadah, karena yang kemarin disebutkan termasuk rawatib walaupun tidak muakkadah asar itu. Bahkan dalam hadis di sini yang kemarin juga yang membahasakan li khabari Umar annahu sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu amran shalla qabla asyi arba'an wa rawahu Ibnu Huzaimah wa Hibban wa sahhahahu. Siapa yang bisa menjaga 4 rakaat istiqomah sebelum sholat asar, maka Allah akan beri rahmat kepada orang tersebut, akan selalu mendapatkan rahmat Allah. Satu saja rahmat Allah ini begitu kita sukses, kita sudah sukses dunia, sukses akhirat. Nah, orang istiqomah jaga 4 rakaat sebelum asar ini akan terus dapat rahmat Allah. Nah, itu kelebihannya, walaupun 4 rakaat sebelum asar enggak termasuk dalam kategori sunnah rawatib yang muakkadah, tapi juga punya kelebihan. Jangan sampai nanti wah kan qobliyah asar enggak termasuk yang muakkadah, dia tegawe rugi, tetap tegawe. Nah, yang ketiga yaitu ini kita lanjutkan yang rawatib yang muakkadah. Tadi sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, asar enggak masuk, enggak ada di sana. Nah, kemudian yang muakkadah yang ketiga yaitu wa rak'atani ba'dal maghrib. Nah, 2 rakaat sebelum rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Kayak tadi ini sebelum kita ngaji ini kan kita salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, itu muakkadah. Ada juga sampai mengatakan 6 rakaat minimal, jangan sampai 2 rakaat tidak dikerjakan selepas sholat maghrib. Itu yang ketiga, yaitu 2 rakaat selepas sholat maghrib. Berarti sebelum maghrib tidak termasuk, tapi tetap kita disunahkan juga sholat di situ. Nah, dengan hadis yang kemarin itu bainal adzanaini sholatun wal muradu adzan wal iqamah. Yang antara 2 azan itu ada sholat. Walaupun sebelum maghrib itu enggak ada dalil khusus, tapi termasuk di antara 2 azan itu tetap disunahkan. Nah, yang ketiga ini 2 rakaat selepas maghrib tadi itu. Berarti sudah berapa? Hah? 8. Kemudian wa rak'atani ba'dal isya. Kemudian 2 rakaat selepas salat isya. Nanti selepas isya ini salat 2 rakaat salat sunnah. Paham ya? Nah, itulah yang muakkadah yang jangan sampai ketinggalan. Ya, selemas-lemesnya itu, selemah-lemahnya ini sampai salat sunnah sak 10 ni dia gawe. Karena itu tahu kan salat fardu ini luwih bolong, luwih catatnya, kadang dia khusyuk, kadang macam-macam. Minimal penambalan nih wah nih sak 10 nih. Namun mau sempurna ya kayak tadi itu 4 rakaat lakukan kan lemah gitu. Ya minimal yang muakkad ini jangan sampai kita tinggalkan. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas maghrib berapa? 2 rakaat. Hah? Enggak, selepas maghrib warakaatan qabla zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya dan 2 rakaat juga selepas zuhur. Ini enggak yang baca tadi lepas. Jadi 10. Jadi yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat selepas zuhur. Berarti berapa? 6. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib, kemudian 2 rakaat selepas isya,
Jadi yang ada double 2 itu zuhur. Paham ya? Ini selemah-lemah dia sampai ketinggalan, sesibuk-sibuk dia sampai ketinggalan. Usaha tegawe. Saya ulangi tadi 2 rakaat sebelum subuh sudah 2. 2 rakaat sebelum zuhur sudah 2. 2 rakaat selepas zuhur sudah 6. Asar enggak ada yang masuk. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib sudah 8. 2 rakaat selepas isya. Jadi total jumlahnya 10. Dalam satu hadis juga di sini ada disebutkan, ini yang sempat cano dia, di orang yang selalu menjaga sholat sunnah sebanyak 12 rakaat. Nah, 12 rakaat. Nah, ini berarti sedikit tinggal tambah 2 rakaat saja. Jadi kan yang apa namanya? Nah, di sini disebutkan dalam riwayat Muslim, man sabaru ala thintai asyrata rak'atan min sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang selalu bersabar istiqomah menjaga salat sunnah setiap hari itu minimal 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia istana di dalam surga yang menjaga. Maka ulama menyebutkan tidak apa-apa kalau mau ditambah nanti sebelum zuhur itu ditambah menjadi 4 rakaat sehingga jadi 12. Tapi ada juga riwayat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan hafidtu asyra rakaatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku juga pernah mendengar Rasulullah bersabda sama seperti itu. Siapa yang menjaga 10 rakaat salat sunnah setiap malam, setiap hari, setiap malam itu minimal ya, ini yang disebutkan ini, maka kelak dia akan dibangunkan istana di surga. Maka minimal salat sunnah jangan sampai kita ketinggalan dari 10 rakaat setiap malam atau setiap harinya. Insyaallah ya, minimal itu sudah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, dan selepas isya 2 rakaat, sampai jangan sampai selemah-lemah itu dan sampai kelewatan, supaya penambal nanti kekurangan sholat fardu kita, supaya kita dapat pahala yang besar. Akan dibangunkan istananya di dalam surga. Nah, itulah 10 sholat sunnah yang yang muakkadah rawatib yang sangat ditekankan, jangan sampai ketinggalan. Dan juga ada riwayat ini juga menyebutkan man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Jika tadi itu bahasanya man sabara, kalau ini man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata rak'ah, setiap hari setiap malam itu minimal 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah. Riwayat Imam Muslim, akan dibangunkan istananya di surga sama. Minimal jangan sampai kita tidak mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat atau 10 rakaat setiap hari. Paham ya? Kita jaga insyaallah ya. Nah, seberat kan, enggak usah ayatnya panjang-panjang, enggak usah. Bahkan enggak usah baca ayat, sudah cukup baca Fatihah terus. Karena sholat sunnah itu enggak diwajibkan, kita tidak selalu diwajibkan, ditekankan kita baca ya. Kalau memang lemas atau lelah, ya baca Fatihah. Lagu minimal ya baca ayat mana-mana, Falaq, An-Nas, atau baca Qul ya ayyuhal kafirun atau Qul huwallahu ahad, supaya dapat kesunahan. Jadi inilah yang kita bahas malam ini, sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang betul-betul harus kita jaga, jangan sampai ketinggalan. Insyaallah ya.
Nah besok insya Allah sholat nawafil yang terakhir pembagiannya sholat nawafil. Kan kemarin yang sudah sebutkan ada 3 macam sholat sunnah itu. Ada yang sholat sunnah, yang muakkadah, yang sangat ditekankan dikerjakan dengan berjamaah, sudah kita bahas itu. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, sama istisqa sudah selesai itu. Yang sunnah dengan berjamaah kita kerjakan. Nah sekarang ini sholat sunnah yang tabi' lil mafruḍah, yang ikuti sholat fardu atau disebut sebagai sholat rawatib, baik yang muakkad dan muakkadah, atau disebut qabliyah dia sudah selesai kita bahas ini tadi itu, baik yang muakkadahnya atau yang tidaknya. Nah besok kita akan bahas sholat nawafil, termasuk juga ini sholat sunnah, ini bagian terakhir. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas. Gimana yang tanyakan? Masih dapat. Ini tanyakan. Paham tapi ini ya? Nah, tinggal dijaga insyaallah. Selemah-lemah doh dia sampai ketinggalan. Ingin sampai ketinggalan. Kita ini kan tahu takaran sholat fardu kan ya kan. Allah banyak khusyuk, kadang macam-macam lah kurang sempurna. Maka sebagai penyempurnanya nih, sholat sebelum dan sudah ini perlu kita kerjakan. Sampai ke tinggal, termasuk witir juga. Witir nggak apa-apa, Anda habis sholat isya itu sholat 2 rakaat, langsung tambah 1 rakaat saja witir, supaya kita dapat pahala keutamaan witir itu, karena witir itu termasuk sholat sunnah yang sangat disukai, yang tidak pernah juga ditinggalkan Nabi, sehingga memerintahkan kita itu autiru ya ahlal Quran. Wahai orang-orang yang diberikan Al-Quran, ya kita inilah umat Nabi yang pedoman kita Al-Quran. Jangan sampai kamu tinggalkan sholat witir. Paling banyaknya berapa? Kemarin 13. Kemudian yang paling sedikit 1. Kalau kita mazhab Syafi'i paling sedikit 1. Kalau mazhab lain itu paling sedikit berapa? 3. Kalau kita 3 paling sedikit. Kalau kita Syafi'i 1, nanti sholat isya 2 rakaat qabliyah, ba'diyah, tambah witir 1. Nah, cukup sudah. Semalas-malasnya kita itu. Kalau bisa ya sampai 3 rakaat atau 5 rakaat atau 11 atau 13 rakaat lebih bagus. Dan witir ini sangat ditekankan dikerjakan sebagai penutup sholat kita. Yang disebutkan yusannu ja'alahu akhirus salatil laili li khabaris sahihaini ij'alu akhiru salatikum minal laili witran. Maka sunnah menjadikan salat witir kita ini salat yang terakhir kita kerjakan di waktu malam, karena hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang bunyinya ij'alu, jadikanlah oleh kalian akhir salatikum, akhir salat kalian itu minal laili, di waktu malam, witran, witir. Jadi salat yang terakhir kita kerjakan sebelum tertidur, mungkin salat taubat dan salat hajat akhiri dengan witir. Sebab pokok terakhir salat kita itu witir. Tetapi kalau memang yakin tidak istiqomah tetap terbangun tahajud, lebih bagus witir itu tahajud lebih bagus. Tahu kan terkadang kalau losan, apalagi lelah kebegawian, takut lebaran gak mau tahajud, ya witir sudah. Sebelum tidur itu sholat taubat, sholat hajat, witir. Kalau anda sholat taubat, sholat hajat, witir aja 1 rakaat. Sudah dapat keutamaan. Jangan sampai tidak witir. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Tanyakan enggak? Masih panjang waktunya nih. Di sana tahajudnya 4 witir sikit. Karena taubatnya ini kena waktu lah ini. Bau. Kalau hajatnya ini. Bau. Sebenarnya paling bagus lah mudah bangun tahajud. Pertama digawe itu sholat taubat sama sholat hajat. Karena kalau sudah sholat taubat, sholat hajat sudah otomatis dapat pahala tahajud. Apalagi niatanlah kedua anak kan. So, kalau niat sholat taubat sekalian tahajud dapat sih. Karena sholat taubat ini besar keutamaan. Allah innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang-orang yang mau bertobat. Kalau tiang biasanya kalau bangun malam itu ya sholat taubat, sholat hajat. Habis itu
witir. Karena kalau sudah sholat malam sampai tidur sudah hitung tahajud namanya itu. Pas sejak sholat kita kerjakan dihitung tahajud. Apapun sholat yang kerjakan waktu malam sampai tidur namanya tahajud. Tapi kalau sudah mengkhususkan tahajud, niat sholat tahajud sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kayaknya ini ngantuk atau ya sudah niat sholat taubat, sholat hajat, niatkan langsung sudah untuk tahajud. Lalu kalau sholat tahajud doang, dia niat taubat, ya tahajud doang mau deh. Sekalian sudah niat taubat, niat tahajud, niat hajat, niat tahajud 2 rakaat, tambah 1 witir. Salah ya? Sering dulu Maulana Ihsan, guru tiang dulu Abu Daud di Pakistan itu, beliau menyampaikan kaul-kaul guru-guru beliau, masyayikh beliau. Orang yang istiqomah menjaga sholat tahajud, istiqomah nih, walau hanya 2 rakaat, dia tinggalan, walaupun balik, sapar, sakit, tetap negawe, lamun sempat mungkin pelolosan, kodok nah orang seperti ini tidak akan mati sebelum diperlihatkan tempatnya di surga. Sedek mana wafatnya wah terlihatan pemandangan surga, entah ngembentan Allah Taala pasti akan dilihatkan. Pemandangan surga, keadaan surga sebelum dia wafat. Beliau juga sering mengatakan orang istiqomah nggak pernah meninggalkan sholat tahajud walau hanya 2 rakaat, mau di safar, mau di makomi, mau dalam keadaan sakit, kalau ketinggalan di kodok, tidak akan mati sebelum dijadikan kekasih Allah, wali-wali Allah. Karena sholat tahajudnya sholat yang memang da'bus sholihin, kebiasaannya orang soleh itu gitu. Ke orang yang ingin mendapat rahmat, ampunan, pertolongan Allah, kok nggak tahajud malam? Aneh. Aneh. Karena di saat itu di sepertiga malam itu sangat dekat-dekatnya Allah kepada kita. Kita kan kebanyakan karena dipengaruh otak, kebanyakan yang kita andalkan untuk mendapatkan kekuatan fisik, terlalu kekuatan fisik itu. Tapi Allah bagi tahu kepada kita, apapun hajatmu, bangun sepertiga malam, minta kepada aku akan beri. Tapi ternyata apa? Jarang. Padahal Allah yang meminta di saat itu pasti akan diberi oleh Allah. Memang berat. Memang berat. Yang kita usahakan. Karena di tahajud itu semua, tidak ada orang-orang yang tingkatan wali itu nggak tahajud itu nggak ada. Maka minimal 2 rakaat supaya kita digolongkan, karena di situ itu di sepertiga malam itu majelisnya para kekasih Allah itu, majelisnya para wali itu. Maka kalau sampai kita ketiduran, ada dulu seorang yang soleh gitu, sempat tidak bangun tahajud, sampai dia betul-betul sedih minta ampun, sedihnya sangat luar biasa. Tapi ditegur, kenapa kau begitu sedih? Kamu kehilangan, kamu kerugian ini kau enggak, tapi kau tahajudnya kau sampai kamu sedih itu bagaimana ceritanya? Iya, karena waktu tahajud itu majlisnya semua orang-orang soleh, para wali di dunia ini semua dalam keadaan di hadapan Allah. Kalau sempat saya ketinggalan, apakah ada kerugian lebih besar daripada itu? Makanya ya, tidak ada orang yang dekat dengan Allah kecuali diberi keistiqomahan dia untuk menjaga sholat malam. Da'bus sholihin qablakum, kebiasaan orang soleh sebelum kita, dan paling efektif untuk menyembuhkan penyakit, memberi sehat pada fisik. Orang istiqomah sholat tahajud itu sehat, terus dijaga badannya oleh Allah. Maka minimal ya, jaga insyaallah ya. Ada istiqomah sini. Era sudah. Hah? Lamun sedek mana pokok, lamun sebelum ngebang subuh tetap masih bau sholat sunnah. Apakah bisa tahajud? Masih. Tahajud itu kapan selesai waktunya? Ketika azan subuh. Seumpama deman witir langsung. Makanya paling efektif kalau di sini telat misalnya di ke bawah nih sholat hajat, di ke bawah nih sholat taubat, kerja tahajud, ya gabung niatnya. Kerjakan 4 rakaat. Niat tahajud, niat juga sholat taubat, niat juga sholat
gabung jadi sikit. InsyaAllah mau dapat pahala lah. Lagu lah mana belo waktu ni, tak apa-apa dia pisah. Taubat sendiri, hajat sendiri, tahajud sendiri lebih bagus. Semakin banyak semakin bagus. Ingat ya, waktunya jangan sampai kalau sudah azan maghrib ya sudah habis waktunya tahajud. Tapi kalau sudah mau salat taubat habis azan itu tidak apa-apa. Kalau salat taubat itu kapan-kapan bisa. Sekarang ini aja nih. Sekarang ini waktunya ini bisa salat taubat. Nanti sebelum tidur juga bisa salat taubat gitu. Tapi yang paling bagus untuk salat taubat ini dikerjakan sebelum tidur. Karena kita disunahkan sebelum tidur itu muhasabah diri. Ditetapkan barang Rasulullah dari kubur wah tahu tak. Ditetapkan sebelum tidur itu salat 2 rakaat taubat apa? Mungkin dalam sehari itu pernah ngelihat yang enggak, pernah bicara yang enggak, pernah dengar yang enggak, maka ditobati ya Allah saya minta ampun khilaf saya semua sehari ini. Mungkin pernah kita tersinggung atau pernah kita suuzon sama orang, itu kita tobat istighfar di salat 2 rakaat minta ampun. Kemudian ditambah salat hajat. Fungsinya apa salat hajat? Ada itu berhajat kepada Allah supaya seumpama kita ditakdirkan besok masih hidup, masih diberikan kesehatan zahir batin, semangat dalam cari rezeki, semangat dalam ibadah terus. Karena setiap saat ini berhajat kepada Allah supaya Allah jaga kita, jaga anak istri kita, jaga negeri kita. Itu hajat kita kepada Allah, jaga umat ini semuanya. Insyaallah ya. Tapi zaman sekarang ini kan ya Allah, kita lihat di media sekarang lagi sedikit agak gending keadaan dunia, lagi ribut-ribut di tengah perang itu. Itu termasuk hajat kita kepada Allah supaya Allah jaga kaum muslimin, saudara kita yang muslim terutama yang ada di sana. Nanti kalau Allah harus perangnya kan, apalagi zaman sekarang kan zaman perang lain kan pakai apa? Pakai pistol, dan perang zaman lain itu pasukan dengan pasukan lah mungkin deh. Ini jadi sasaran orang umum masyarakat. Masyarakat namanya rudal ini kan nggak peduli kalau meledak siapa yang di dekat-dekatmu meledak di pasar, ya semua orang pasar itu mati. Meledak di masjid, ya semua orang masjid itu mati. Makanya itu. Hanya kita ya berhajat sekarang ya, berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala tolong umat Islam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala jaga mereka. Kadang kita doa juga untuk negeri kita ini supaya imbasnya keributan di Timur Tengah tidak sampai ke negeri kita. Karena kalau sudah namanya perang ini itu masuk kenikmatan terbesar yang Allah berikan kita berupa keamanan. Jadi nikmat yang paling besar aman itu yang paling besar itu. Mereka aman sampai dan aman negeri itu, wah membibitan itu was-was doang. Besar negara ancaman misalnya untuk negeri itu nih akan ngirim apa istilahnya, apalah gitu tentara atau apa, itu tenang wah bimbitani, bahkan di dalam balion tertidur takut. Ada kemana kan di Montong itu semalam itu nggak ada yang tenang tidur itu, dikira-kiranya ada yang menyerang malam-malam. Itu baru orang kampung sebelah itu, apalagi kalau roketnya kan nggak tahu kapan datang. Itu makanya tenang itu termasuk ketenangan, termasuk nikmat yang besar, ketenangan itu. Sehingga aman, kita mau kemana itu aman. Tapi sudah ribut atau ini dengan ini bertekai salingan, wah sudah ditenang, jok bembe itu was-was tuh, nah, itu suatu bentuk siksaan itu. Nah, maka caranya gimana kita doakan yang sekarang lagi ribut itu, khususnya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan negeri kita ini saya juga tetap dijaga oleh Allah, tetap aman, tetap tentram. Insyaallah ya. Ya ada lagi. Lihat waktu dulu. Masih ada 3 menit. Cukup? Ya mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah ya. Dan kita bisa amal dan sampaikan. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana istiqamah shiratal mustaqim. Salatullah ala Taha Rasulillah
sebab